depannya lebih antep nih, lebih asik nih depannya. It's seperti ada yang jogging lagi nih. Ada truk. Kaget deh, dipikir gue pakai strut bar nih. Kalau manual, kalian nanya manual beli nggak ya? Menurut gue beli aja. Dikejar lagi sama Pajero nih cuy. Halo, welcome cuy. Selamat datang di channel Suka Nyetir. Ini jadi gue pakai kamera kaki lagi. Gue udah setup yang bener daripada video sebelumnya. Semoga bisa ya, karena ini gue sama sekali udah nggak bisa lihat kamera kaki nih karena udah masuk tol. Jadi kalau nggak bisa ya mohon maklum, mohon maaf gitu ya. Tapi kalau bisa ya berarti bagus. Karena semuanya ini gue akalin gitu. Gue nggak ada alat pasti. Kan kalau misalnya lu gamer gitu ya, alatnya kan udah pasti tuh. Ya kan, kuliner udah pasti makanan sama kamera gitu ya. Nah ini kalau gua tripodnya itu susah men. Bisa dibilang ini dengan akal gue sendiri. Jadi kalau ada yang suka, bang lu pakai apa, gimana caranya gini-gini, aduh lu mikir sendiri deh cuy. Suka ada yang nanya tuh kan, gua mikir sendiri deh cuy ya. Gua aja setengah mati mau ngasih tahu juga susah gitu. Ini gue coba ini di 100. Oke, di 100 3.000 lebih. Hampir seperti Brio ya. Hampir seperti Brio CBU. 100 3.000 lebih gitu. Jadi setelah, cuma kalau Brio kan gigi 2-nya panjang gitu ya. Gigi 3-nya panjang gitu ya. 4-nya panjang gitu ya. Kalau ini tuh ini kayak di gigi 4. Gue udah mau ngoper lagi. Jadi ini tuh mirip, mengingatkan gue akan suatu mobil gitu ya. Tau nggak apaan rasionya nih, mirip apa? Kijang kapsul bos. Sependek ini men. Mirip banget sama kijang kapsul sumpah. Jadi cuma ini masih lebih panjang sedikit ya gitu. Bener-bener hampir sama sih dari pembagiannya satu. Kalau kijang kapsul kan gitu, lu dari gigi 2 aja udah bisa start bos. Dari stop gitu ya, mau jalan gigi 2 udah bisa gitu loh. Nggak ada ngelitik, nggak ada keram mesinnya, nggak ada krek gitu, nggak ada gitu. Ini juga sama, dari gigi 2 aja udah bisa stop gitu. Terus kalau mau jalan santai-santai, gigi 3 tuh enak banget. Gigi 2-nya malah bikin kagok gitu ya. Karena kayak nggak ada isi gitu, karena kayak harus langsung oper gitu loh. Nah giliran di gigi 3, 4, 5 tuh lu jalan santai aja di 60 aja, gigi 5 udah bisa gitu sih. Dan ini oke sih, stabil depannya menurut gua di 100. Terus kita coba di 120 ya. Nih gua langsung gigi 2 nih. Langsung jalan bos, gigi 2 ya. Langsung ngoper 3 gitu bos, dia cara mainnya. Kelihatan nggak tuh? Gigi 4. Ini gue taruh di gigi 5 aja, 60 kurang tuh. Ya, gue gas nih. Tuh, dia nggak ada ngelitik. Tuh, dia nggak ada ngelitik bos. Narik, ya lemot sih gitu, karena kurang pas. Tapi narik, bukannya nggak narik sama sekali. Bukannya lemot banget gitu. Tuh kan. Gue berasanya kayak udah baru gigi 4. Kayak beda setengah gigi jadinya sama mobil lain gitu ya. Mungkin karena dia tetap mengusung mesin 1200 cc, sedangkan bodi dia sepanjang ini gitu kan. Jadi gue tambahin yang kurang-kurang aja. Yang kan di video sebelumnya tuh gue terlalu fokus sama kamera kaki gitu ya. Sekarang kan kamera kakinya udah oke nih kayaknya gitu. Ini kalau mobil biasa normal nih di kecepatan segini gigi 3.
gue gigi 4 juga nggak ketinggalan sama yang depan. Begitu gue gas tuh ada isi men, sependek itu. Tadi udah dapat ya 103.200 sih kalau nggak salah ya. Ya mirip-mirip lah. Nih sekarang coba gue langsung kick down di gigi 4, lemot dikit, masuk. Masuk nih tenaganya. Ini sih mobil ya, gini. Taruh. Ini sih nggak ngambang sih sejauh ini ya. Kalau Agya tuh kemarin di 100-an lebih sedikit aja udah ngambang. Tuh men, ini nggak ngambang men. Depannya lebih antep nih, lebih asik nih depannya. Lebih enak ini depannya. Oh, gue lebih pede bos. Gue lebih pede sih ini. Lebih enak. Suara bannya tadi di 110 lebih udah mulai masuk sedikit, tapi suara ini nggak masuk loh. Kemarin si Agya dari sini masuk kan. Ini sih belum nih. Mungkin nanti di 130 140 baru masuk. Tapi gue pede sama ini. Ini 100 lebih enak banget ini 100 ya. Kemarin Agya kagak enak. Jadi kalau Agya itu gue bilang kecepatan harus paling enggak di 80-90 gitu ya. Paling enggak di 80-90 gitu ya. Itu karena ngambang men. Kalau ini bukan karena, kalau ini di 80-90 menurut gue lebih enak, bukan karena ngambang, tapi karena lebih ke rasionya gitu. Rasionya memang dibikin pasnya segitu ya. Kalau lu lebih kayak gue begini, kurang sedikit sih tenaganya menurut gua dibanding mobil lain. Ya wajar ya, kayaknya cuma dia doang. Tapi ada beberapa mobil sih 1200 sepanjang ini gitu ya, tapi gendongnya 1200 cc nggak gendong sepanjang ini. Tuh, gue enak coy. Gak nyangka men. Gak nyangka. Ini enak. Ini gue ngerekam kan ininya, bentar. Oh ya, ngerekam. Wih, ini depannya napak, ini jauh lebih bagus dari Agya. Gokil. Tapi dan remnya bagus ya, tapi gue nggak tahu ya kalau tipe atas kan mungkin dikasih BA, dikasih ABS, bisa berubah tuh. Tapi original dari rem media nih menurut gue udah paten banget. Asik banget. Asik men. Ini paten banget remnya. Gue PD-nya jauh men dibanding kemarin Agya. Jauh men. Ini mah seperti mobil pada umumnya ya kan. Kemarin Agya tuh keringanan, tidak seperti mobil pada umumnya. Ini sangat-sangat seperti mobil pada umumnya men. Depannya bagus, belakangnya bagus juga, nggak geol-geol. Tapi gue nggak tahu nih kalau dia overload gimana ya. Mungkin dia bisa geol-geol belakangnya kalau overload. Dan ini nggak ketabok-tabok angin lah, ini enak. Padahal kemarin kita coba Agya kan juga kondisinya begini nih, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Tapi gampang ketabok gitu sama angin, bukan angin yang gede gitu ya, angin normal begini aja ketabok kan. Kalau ini sama sekali enggak. Mantap, depannya paten. Wah, ini boleh beli nih cuy. Gua tadinya agak underestimate gitu loh sama mobil dengan harga yang semurah ini gitu ya. Gua pikir aduh ya, tapi bikin lah buat konten gitu kan. Ternyata gua terkesima coy. Terkesima gua beneran.
juga masuknya tadi agak salah sedikit sih, kurang tepat masuknya. Nah ini gue lebih happy nyetir ini sih dibanding Agya ya. Padahal kan kalau dari bentuk gitu ya, Agya kan city car gitu ya, kayaknya harusnya memang di luar kota, di trek luar kota enakan Agya, betul. Tapi kalau di tol begini, ini jauh lebih enak. Gue pikir kan Agya tuh bisa tenaganya gede gitu, 1200 dengan power yang sekian gitu ya. Ternyata kan dia banyak selipnya, gampang ketabok angin gitu kan. Nah kalau ini kan manual, terus habis itu depannya tuh lebih asik sih menurut gue. Kemana ayam? Gitu sih, ini lebih enak sih, lebih enak jauh bos. Ini gigi 5 loh gue udah. bisa naik terus loh. Kalau di mobil aja tadi pas gua kickdown di gigi 5 itu bukan zonanya gigi 5 harusnya kalau mau keluarin tenaga. Tapi ini di sini jadi zonanya dia. Enak sih, enak. Cuma kaki kiri gue sih pegel ini, cuy. Pegel kaki kiri gue sumpah. Nggak ada tempat buat manjangin gitu. Kalau mau manjangin, gue kepentok tiang kopling. Di luar ekspektasi gua cuy. Sampai nyangkut gua. Ininya sih persnelingnya parah nih. Ini persnelingnya parah bos. Cheap banget ini, murah banget, nggak enak pakainya. Gue pede banget 130 di cor-coran begini, saking suspensinya enak. Nggak gua rem loh itu. Kaget sih gue, belakangnya nggak ngegeol loh, nggak gini, nggak ngebuang. Padahal dari konstruksinya kayaknya ngerasanya kurang gitu ya, kayaknya lihatnya. Maaf nih ya, itu kan opini pribadi ya. Kasihan ya truk, kasih dia dulu deh, terus itu kita masuk, kita minta aja. Dia nggak bisa lihat spion kita, dia nggak bisa lihat spion karena belakangnya lebih lebar daripada kepalanya. Gue udah kasih lampu dim. Ada truk. Dan ini dia kan setting kopling. Koplingnya sih nendang loh, ini pakem loh koplingnya. Gue nggak tahu nih aslinya begini juga nggak rasanya. Karena kalau kata yang punya dia ada setting, tapi mungkin setting supaya enak aja gitu nginjeknya ya. Bukan setting dijadiin racing atau apa. Cuma
Cuma ini kopling, buat ukuran kopling, ini kopling nendang banget sih. Gue belum ketemu kopling yang kayak senendang ini nih. Walaupun gue sampai salah. Walaupun pakainya berat sih. Ini pergelangan kaki gue pergelangan kaki gue sampai nggak enak. Aduh, Ignis gue pengen nyobain. Pergelangan kaki gue nggak enak sih, ini pegel banget. Nggak ada tempat lagi buat manjangin. Tuh, 5-nya bisa stay loh di kecepatan 118. Turun sih sedikit, tapi sedikit banget turunnya. Kalau mobil lain mungkin di gigi 3, gigi 4 kali. 4-nya mesti udah pol dulu baru bisa nanjak. Ini sih luar biasa sih. Pengaturan rasionya sih ini sangat membantu banget menurut gua. Buat orang yang awal-awal gitu yang rasanya kok begini ya gitu. Tapi ada maksud di balik itu cuy ternyata. Dan hasilnya ini takjub dan gue cukup suka karena apa? Kalau di Kijang kapsul itu atasnya kan kosong gitu. Walaupun dibilang udah VVTi lah apa segala macam, menurut gue rasionya atasnya itu kosong kalau Kijang kapsul. Karena kan ini rasionya mirip-mirip ya, deket-deket ya. Nah kalau ini atasnya ada men. RPM 3000 ke atas tuh ada di setiap giginya. Di gigi 345-nya. Kalau si itu nggak ada, si apa? Kijang kapsul. Jadi gue mulai falling in love nih dengan settingannya. Ini enak sih. Cobain corneringnya. Boleh sih, boleh banget, gile. Terbantu sama panjangnya mungkin ya. Dan belakangnya kan urut gitu ya. Boleh sih, ini boleh banget. Nggak nyangka bus ini enak sih bos. Dapet loh ceritanya. Kedengeran nggak ya? Soalnya ini suara mesinnya lumayan halus juga menurut gua. Masuk ke kabinnya. Kalau di kuping gua sih kedengeran. Ntar kita coba ya pas diedit. Tuh pegel kaki gua ada yang brio yang boleh-boleh. Coba ya jogging ya dikit ya. Remnya nggak cepet overheat lagi karena apa namanya nggak ada BA kan, asik-asik aja. Bumpy-nya
gue bilang tuh gigi 2 tuh nggak bisa tuh di blipping kayak tadi itu, kayak gue tadi itu begitu. Blipping ya nggak bisa ya. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, bukan gue yang nggak ketemu caranya, kayak menurut gue emang nggak bisa men. Karena gigi 2-nya itu cuma buat pancingan, gigi 1 gigi 2. Enak loh ini mobil. Pede gue pede banget asli. Gue pede sama remnya, gue pede sama suspensinya, sasisnya. Ya ngambang dikit. Kita bikin jerit terus mesinnya. Ini by the way, ini suara VVTi-nya enak nih. Kemarin kemarin Agya kurang enak menurut gua. Nggak tahu kenapa. Kok ini lebih enak ya? Kayak mirip-mirip VTEC suaranya. Kalau udah di RPM tinggi ya, gasnya lo towel aja langsung cet gitu, naik. Tuh. 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 Respon sih. Tapi kalau di gigi ya, di RPM bawah dia nggak ada isi. Oh, ada, tapi buat santai aja, bukan buat perform. Gue suka nih RPM atas ini, ngejerit bos. Dari tadi lu dengerin gak? Itu ngejerit lu. Gitu gue blipping. Asoy. It's seperti ada yang jogging lagi nih. Ada truk. Kaget ya, dipakir gue pakai strut bar nih. Orang ini mobil ori kok. Pajero-nya ketinggalan. Good banget loh ini. Kayak 160 dia getar semua sih. Ini kayaknya lebih ke lalu gue normalin dulu. Bentar. Ini antara dua nih. Kalau ada yang pernah bawa 160 juga kasih tau gue ya. Ini antara dua. Pertama, kaki-kakinya memang nggak kuat gitu. Atau kedua, ini mobil memang udah waktunya ganti kaki-kaki. Karena katanya kaki-kaki belum pernah ganti, kilometer 117.000. Gitu. Antara dua sih. Jadi ya kalau kita ntar maksimal kita bawa di 140 aja deh. Antara dua itu sih. Kalau ban gue yakin bagus. Ini Bridgestone men, bukan ban eko-ekoan gitu ya. Jadi bukan masalah ban, ini pasti di kaki-kaki nih.
arem atau apa yang nggak nahan dengan kecepatan putaran segitu gitu loh. Jadi itu udah limit dia. Kita dapat ke depan Pajero dapat. Enak lo gigi 4 ini kalau di mobil lain kayak gigi 3 bos. Emang kalau di mobil lain gigi 3 itu di 110 120 gue udah harus oper kan. Kalau dia gigi 4 yang berasa gigi 3-nya mobil-mobil lain ini sampai 140 lebih pun gue nggak perlu ngoper. Jadi ada di beberapa titik momen nih mobil nih bisa unggul sama yang lain karena yang lain butuh shifting, dia enggak. Gitu aja sih. Taruh gue kurangin dulu. Nggak bisa, udah geter soalnya man. Udah kita maksimal segini aja 140. Karena kalau ngelebihin dari limit mobilnya bahaya, ya kan? Karena saya hanya professional driver. Saya bukan pembalap. Kalau pembalap push sampai lewatin limit. Kalau profesional driver kayak gue ya sesuaiin aja sama limit. Jadi lebih aman kan. Ini kalau kaki-kakinya bisa diganti nih, ini mobil, waduh ini mobil potensinya gede ini sebenarnya. Parah ini mobil potensinya. Bagus menurut gue ya. Tapi ini yang manual ya, yang tanpa BA ya cuy, tanpa BA, tanpa ABS nih. Gua nggak tahu kalau mobil di atas ya. Bisa sih kalau mau copot BA, copot ABS mah. Cuma maksud gua, ini mobil ada potensi, konstruksinya ternyata sebagus ini menurut gua. Di luar ekspektasi gua, konstruksinya sangat bagus gitu. Stabil, depannya pengeremannya stabil gitu. Setirnya bagus gitu. Suspensinya bagus gitu. Tinggal butuh beberapa upgrade kalau memang mau naikin perform ya. Kalau Agya kemarin itu PR-nya banyak lah itu mah. Itu susah. Ini jauh lebih gampang ini karena seperti mobil pada umumnya mudah untuk you upgrade performance. Nggak terlalu banyak yang dipusingin, nggak terlalu banyak yang dipikirin. Mungkin ganti armnya, busingnya, kaki-kakinya tuh lo ganti apa gitu yang lebih bagus gitu. Velg juga gitu ya. Itu udah beres karena di tol di mobil cukup gila 345 nya giginya. Bahkan jarang main gigi 3 banget gue ini, gigi 4 mulu kan dari tadi. Enak sih, nggak stabil, nggak ketabok angin gitu ya. Tapi kalau diganti profil ban yang lebih gede, corneringnya bisa lebih paten gitu sih. Nah buat yang baru-baru pengen beli mobil mikir gitu, aduh beli Calya nggak ya gitu ya, mikir-mikir gitu ya. Menurut gue sih kalau yang manual gue nggak tahu ya, mungkin Matic bisa selemot sama kayak si Agya tuh, karena Agya kan banyak selip ya. Powernya keluar sebenarnya, cuma nggak nyampe ke ban gitu. Kalau ini kan nyampe nih kalau manual ini gitu. Kalau manual, kalian aja manual beli nggak ya? Menurut gue beli aja. Dikejar lagi sama Pajero nih cuy. Kita nggak ada habis sih cuy. Maaf ya, harus saya sudahi. Menurut saya sih boleh beli gitu karena kayaknya gue bisa masuk gigi 3 nih.
yang paling mudah itu masukin dari gigi 3 ke 4. Ini 3 ke 4 nya tuh kayak ngeganjel, apalagi kalau lo RPM udah sampai tinggi banget, itu tuh ngeganjel tuh gitu. Tapi bukan gigi nggak masuk ya cuy, persneling. Kalau gigi nggak masuk tuh srek gitu, ada bunyi gitu di bawah atau di mana gitu, ada bunyi srek gitu. Kalau ini tuh bener-bener di ininya nih, grek gitu loh, oper gitu. Nah, untuk menurut gua, kalau kalian mau nanya beli apa enggak, kalau mau yang manual sih menurut gua beli aja. Ini enak gitu, cukup bagus, cukup stabil, overall oke gitu. Suara angin aja masuknya di kecepatan tinggi begini aja masih oke, bukan yang terlalu mengganggu gitu ya. Stabil lagi, enak sih, boleh sih beli aja kalau menurut gua. Tapi kalau nanya kalau mau Matic-nya beli nggak bang? Aduh bang, no comment dulu ya, belum pernah nyoba nih gitu. Cuma perkiraan gua sih bisa sama Agya Matic-nya sih. Nah pertanyaannya adalah, Agya manualnya enak apa enggak? Itu juga gua nanya tuh, apakah dia pakai rasio yang seperti ini atau dia menyesuaikan gitu ya, karena bodinya lebih ringan gitu. Tapi balik lagi sih, dia pakai rasio seapik mungkin pun itu mobil ngambang sih bos, gue bingung mau ngapain. Iya kan, kalau ini kan nggak ngambang, stabil, gue mau apain aja, gue masih mau nge-push sekenceng apa juga gue masih berani karena stabil gitu loh. Balik lagi gitu, jadi ini bagus nih konstruksinya nih, gue suka. Smart, pemilihan rasio giginya bagus gitu ya, terus cukup kedap. Ban mulai masuk nih suaranya kalau di atas 120 ya, 100 ke atas sih udah mulai masuk, tapi bukan yang mengganggu banget gitu, enggak sih. Masih ada yang lebih mengganggu dari ini, nggak perlu disebutin mereknya kali ya. Masih banyak yang lebih mengganggu dari ini sih suara bannya, menurut gue itu. Apa gue nggak tahu, karena dia pakai Bridgestone, dia bukan pakai Echo juga, gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue sih oke sih. Ada lalat ayam. Oke cuy, segini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Worth it? Enggaknya worth it sih menurut gua. Cuma ada beberapa kelemahan gitu. Kaki pegel, tangan pegel gitu ya. Buat jalan jauh ini kurang enak gitu. Tapi stabil. Gitu aja. Akomodasi kan lega belakang. Oh ya, bangku kedua nggak enak ya. Kan gua udah bilang ya. Bangku tengah kedua nggak enak. Bangku ketiga ya khusus buat anak kecil gitu ya. Udah, itu aja sih. Ada harga, ada barang. Tapi buat harga segini ya, ini worth it buat dibeli gitu. Kalau ditanya worth it apa enggak, worth it. Karena yang paling penting itu adalah bukan mahal murahnya suatu barang, tapi dari duit yang lo keluarin itu lo dapetnya kayak apa. Nah itu yang paling penting. Dan ini masuk dalam kategori